Joy adalah lowest win rate ya, atau bottom 5 ya. Iya, dan bahkan Joy di sini cancellation ini kan udah ada 2 nih kelihatan. Suyo cancellation, Blade Surge yang di hold. Moskov masih dengan Spare of Mystery-nya. Ini kalau mau nambah satu lagi efek sisi. Kayaknya mungkin biar lebih gampang nge-follow Chushin kali Om. Karena kan kita sering lihat Chushinnya Rins itu ke depan kan mainnya kan. Dan mungkin Joy adalah salah satu hero yang paling catch up nih. Tapi bisa mengejar ke belakang. ngelihat juga momentum atau timing untuk Suchujin masuk ke dalam team fight sih. Ya, Wow ya. cukup pede sih ngelihat dia pakai Joy juga ya. Mungkin kalau dibilang the best Joy, gue masih di Fabian kemarin. Tapi kalau misalkan Valid dibilang contender. dari Sutsujin, gak bisa Joy, gue gak terima. Karena jelas dari main fighter, main tank, main assassin, semuanya bisa. Cuma masalahnya ini Moskov ini dia gak mikirin siapa yang pakai Joy. Intinya Joy akan tetap susah masuk. Iya, dan bahkan masih tambah satu lagi Povius. Deny pick juga sih sekalian. Iya. Kemungkinan Badang buat ini gak? Ya badannya buat Ya, flex Badang juga buat kan. Iron Flex. Flex. Buat Dairen mungkin ya. Ya, Daren bisa. Ya. Karena biarkanlah Idok menggunakan hero-hero momentumnya seperti Wah, aku Tigreal, suka banget sih kalau bawa Franco. Tigreal gitu ya. Kalau Bang Gabe sendiri lebih apa ya yang namanya eyegasm ngelihat Tigrealnya Idok apa Franco? Tigreal sih. Saya Franco. Karena tarikannya Tarik sih. tarik. Ya meskipun dia bukan skill shot ya, tapi Ah. trash talk itu pas tariknya udah trash talk. Franco-nya langsung trash talk pas tarik. Lebih ke skills apa Skill begitu dia narik, Ya. dia narik apapun juga trash talk gitu langsung. Oke, Franco-nya. jadi best trash talker ya. Karena dia pun gak tahu apa-apa tiba-tiba dikasih sama kemarin selain flop sih. sama flap. Iya, Dia, sama flap. dia nggak salah apa-apa dikasih loh. Iya, tiba-tiba Idok. Oke, iya, oke. Kayaknya dia gacha. Cuma Kayak maksud ya gua, udahlah terima aja gitu. Iya berarti kalau tag dia lagi jalan trash talk nih langsung. Wah. itu dia makanya. Tapi Onyx Knights berani ya. Dia memang mengarahkan kalau ya udah nggak apa-apa dilepas aja dari romer-romernya. Karena XP-nya lebih bahaya nih. Glue dan juga Hilda. Band yang mantep banget sih. Glue Hilda, Glue juga tapi win rate kecil ya. Karena Iya. memang jadi badan habis-habisan juga. Ya. Dan Hilda juga menurutku hanya untuk menutup screening aja. Tujuannya biar nanti farm dan ganking dari Onyx Philippines gak mudah untuk dideteksi. Karena ya kita tahu lah bagaimana power dari Chushin dan Hilda ya. Dua-duanya connecting banget, ada slow effect juga. Ya. Yang akan sangat membantu untuk Chushin. Oke, dan last bench. Cecil. Cecilian ya. Wow. Mid late. Iya. Tapi serem gak kalau tiba-tiba Onyx Knights ngebawain Veil? Wow. Will. Ketiup Veil? angin. Iya Veil. Walaupun agak susah ketemu sama Joy-nya. Kalau Joy-nya iya, tapi yang lainnya bisa buat Veil. Iya. Dia bukan kayak kendalanya bukan di joy-nya ya, tapi kayak mungkin di bagaimana cara buat nge-stop juga dengan wind blow. Tapi mungkin ada beberapa pertimbangan seperti Varsha juga karena yang aku lihat kayaknya Super Prince lumayan gemar nih bawa Varsha juga. Rasha ya, apalagi habis dapetin skin baru kemarin. Wah, Kasih iya. Neo, Fish, and EO. Tapi ini untuk Chow. Lagi ya, lock. Single target lock. Dipegang dan kemungkinan besar ya Kurt yang bakal mainin. Nah itu dia. Bruno. Aku lebih setuju kayak gini karena biarin aja joy-nya farming sendirian. Tapi yang penting first man-nya Om, high loss. Halo. Ini penting banget karena untuk bisa membuka ruang ya agar badangnya lebih mampu mengeluarkan skill shot yang lebih on point. Dan ini harusnya di tangan Idok. Iya benar. No. Gue suka di XP. Di Di XP, XP, di XP. oke. Kayaknya kalau lihat line up kayak gini ya XP. Di XP. XP, oke. Next Berarti juga, kita akan lihat Idok dengan Badang. Hidup badan. Kemungkinan kayak gitu. Pasti kemungkinan. Tapi mid lane apa buat Super Friends sih, Lin? Tadi gue mau ngomong Yif, tapi kayaknya dia butuh follow up yang burst damage. Veil. Varsha. Partial will be good mungkin atau sebenarnya gue mau ngomong Valen tapi kayak kalau ngambil skill apa yang dia ambil? Valen. Crimson Bacon paling. Makasih loh. Terima kasih loh. Opsionalnya sangat Glorious terbatas Pathway ya. udah paling Glorious Pathway, penting. iya. Oh Selena. Selena, ya, utility berarti. Pak. Selena, Hero power Super ya? Friends. Alright, game yang pertama akan segera dimulai. Yang pastinya kita akan melihat bersama-sama di Line of Dawn. Bersama dengan dua caster yang fenomenal, Ranger Mas dan Papulung. Let's rock the Line of Dawn. Alright, terima kasih banyak panelis. Ini dia, selamat datang di Grand Final. Snapdragon Pro Series Mobile Master dari Sindor, mana tepuk tangannya? Yes, this is crowd from Jakarta. Mampukah RRQ berhasil menumbangkan perpasukan dari Sang Raja Langit dari Filipina, tapi prediksi Pak Pulung seperti apa? RRQ 42. RRQ 42, Iya. kalau saya RRQ 43. Dan kita bakal menyaksikan secara bersama-sama. Dan kita akan mengawal International Championship kita hari ini. Dan buat kalian semua jangan lupa datang ke TNI Sindor Senayan. Yap. Belum telat, it's okay, no problem.
Dan yang nggak bisa datang nggak masalah. Di rumah aja, nonton ya rame-rame. Yap. RRQ 43, RRQ. RRQ 42, still RRQ. Oke. RRQ untuk hari ini. Jadi buat teman-teman semua, hari ini kita tunjukkan bagaimana menjadi tuan rumah yang luar biasa. Yes, tuan rumah yang sudah dinanti-nantikan tentunya. Memang kita adalah salah satu tuan rumah yang sangat excited. Yap. RRQ 43, 43 sementara Pulung RRQ 42, 42, 42, 42, 42. 42. 42. Oke, 42 and 43. Tapi kalau ngomongin draft gimana Pak Pulung? Apa Yep. Pak Pulung udah ngelihat draft dari tim RRQ mampu menumbangkan dari Sang Raja Langit? Apapun itu yang memang sudah diberikan oleh jajaran coachnya, Oke? percaya. Semua percaya. Semua percaya. Tapi ingat, jangan lupakan. Tadi King Kong telah berbicara. Yep. Mereka selalu kuat dengan bersama. Tapi kalau individual itu bisa menjadi salah satu hal yang tidak disiapkan oleh tim RRQ. Dan itu menjadi celah untuk Onyx Philippines. Sedangkan Yep. Onyx Philippines, apakah mereka mampu dipaksa dengan tim fight yang solid? Karena jujur, kalau ngomongin tim fight yang solid, RRQ beberapa belakangan ini memenangkan match-nya dengan 5-man team fight. Betul, cuman ada beberapa skill individual juga yang dimiliki oleh pemain-pemain RRQ yang kita tidak boleh melupakannya gitu loh. Rin sebagai mid lane yang kita tahu bagaimana positioning, Flicker buat maju. Flicker buat maju sebentar, Dairon juga mengerikan sekali. Oke, mari kita tunjukkan kepada dunia. Dari Sidor tepuk tangan yang kencang. Let's go to grand final. Snapdragon Pro Series Mobile Master. Oke, let's go, it's time. Seperti biasa di awal game. Mungkin dari beberapa player hanya akan mengisi dulu dari laning-laning yang mereka miliki. Sementara di bagian mid cukup santai sejauh ini. Ya kalau ngomongin dari mid, ngomongin Idom berada dengan Badang ya, dia juga nggak bisa terlalu sembarangan masuk. Kenapa? Karena King Kong kondisinya kali ini dengan Suyo. Dia punya damage besar banget di early game. Lihat, poking damage yang sangat mengerikan. Ini akan membuat Idom nanti akan ketinggalan level. Kalau udah ketinggalan level, dia nggak bisa mirroring sama Chow. Ya, cuman yang kita tahu adalah track record apabila Brusco juga menggunakan dari Chow-nya. Dia punya positioning yang bagus. Dia tahu bagaimana momentum untuk bisa mengacak-acak. Dan ini yang harus diwaspadai. Ini yang benar-benar harus ditutup. Tapi yang gue suka sih sekarang dia dengan template permainan dari Joy-nya ini. Dari kemarin agak cukup worry sih ketika dia melepas ke arah Joy. Karena Joy ini cukup sulit untuk ditangkap. Dan gue cuma melihat adanya Brusco di sini. Kalau ngomongin Kelra, oke, dia punya damage per second. Tapi waktunya itu akan dihadapi to the late game. One by one situation. Di arah top lane, gold laner, Toy. Apakah mampu dia head to head dengan sosok dari Kelra? Meanwhile di arah mid lane dengan sedikit damage tambahan. Dan satu keuntungan menurut aku, high ground magical damage-nya tidak dimiliki oleh tim Onyx Philippines. Yap, cuma sementara sekarang Idok ya, bagaimana cara dia untuk bisa membuka, tapi di bawah nih Ji. Oh, tapi di bawah mereka nggak bakal mau invasi lebih lanjut lagi. Mereka nggak bakal berani. Kalau mereka masuk lebih dalam lagi, itu akan menjadi pertanda buruk. Kenapa? Team fight akan sangat berbahaya kalau turtle-nya muncul dan mereka kehilangan satu member. Yap, itu di bagian tengah sendiri ada sebuah pergerakan yang menentukan dan Idok sekarang menjadi orang terdepan. Oke, tapi nampaknya di sana retribusi dari seorang King Kong berhasil mendapatkan satu turtle. Disengage. Ini dia yang mungkin sangat mahal dan mungkin harus kita contoh. Filipin player, mereka disiplin. Lihat, berhasil dapetin Kara Turtle, mereka disengage. Lihat god lanernya, langsung hajar karena dia tahu dia punya punya turtle buff. Oke, sementara Idok lah yang menjadi satu hal yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena tadi Idok juga nggak dapat ruang. SP-nya tergerus terus loh, SP-nya benar-benar kepok terus-terusan. Posisinya untuk dia melakukan trapping, tapi Selena selalu menggagalkannya. Masalahnya kalau ngomongin trapping, ini kan ada di Selena powernya. Yap. Nah Badang itu main hide and boost juga. Betul, sama-sama trapping dia main di Sama-sama hide. trapping. Cuman ketahuan Ji gitu loh. Cuma ngomongin Selena, dia cuma pakai trap aja Itu udah kelihatan dia. badannya. Itu Sedangkan dia. Badang harus pakai badan. Itu berat banget untuk Idok. Jadi Belum mau lagi nggak dengan mau, jarak yang memang sudah dikurangin sedikit. wah, jarak yang tipis ya bisa kita bilang. Tapi Brusco mencoba untuk melakukan duel Dragon. Menuju ke arah yang salah, dua flicker telah keluar. Menandakan tandanya Onyx Philippines gagal untuk melakukan invasi. Tapi Rinsha bakal coba dipaksa dengan ada King Kong bersama dengan Susujin. Dan King Kong masih bisa selamat mundur ke arah belakang. Dengan ada Brusco di sana, walaupun gak ada The Way of Dragon, but it's okay. Cover terhadap sosok seorang King Kong. Yap, itu dia efektivitas dari tiap skill yang memang sudah diperlihatkan oleh masing-masing player. King Kong barusan sementara. Sekarang untuk Super Prince sendiri masih terjebak hampir saja. Super Prince masih bisa kabur. Super Prince sekarang mungkin punya power. Tapi karena metode late game, kalau dia nggak mainin momentum ini berbahaya. Tapi The Wave Dragon apakah muncul di tangan dari seorang Brusco. Dengan Crown Space, dia menuju ke belakang. Bakal coba dihajar Crown. Belum ada cover tapi Sosocin udah mulai masuk. Semua udah bersinar. Dan Red Metipo dari Sosocin Susujin berhasil mendapatkan satu point kill. Crown jadi target utama. Setelah berikutnya Super Prince bakal coba masuk. Tapi nampaknya Indo berhasil
berhasil menutup jalan 2 damage dari Onyx Philippines. Meanwhile, Kirk versus everybody bersama dengan King Kong berhasil mendapatkan poin kill tambahan. Out of nowhere, kita melihat one by one situation. Kelra gagal melakukan solo pick off terhadap Toy. Yap, dan Toy berhasil mendapatkan landingnya sementara di area tadi ya. Mereka tahu bagaimana kembalitas, tapi ini dia. Serangan dilakukan kembali sih. Mereka nggak boleh paksa. Mereka nggak boleh overcommit. Ingat, ini Onyx Philippines. Mereka selalu memanfaatkan celah kesalahan kecil yang pernah dibuat oleh lawannya. Dan Kirk benar-benar bisa memberikan waktu terhadap Gila sih, rekan-rekannya. Kirk. Banyak banget source skill ke dia. Gila Kirk sih, dia nge-absorb semua damage loh. Yap. Penggunaan pasif yang begitu baik, ngezoning player, semua waktu terbuang di Kirk doang. Sementara teman-temannya yang lain, ada satu misi tersembunyi lagi. Tapi kalau ngomongin Kirk, ini kalau tadi kejadian lagi di para pasukan dari tim Araki Hoshi, ini berbahaya banget. Dan aku ngelihat apakah Poveus ini dibuat untuk nge-buying time. Bukan untuk salah satu powernya. Bukan sebagai target utama dapetin solo pick off di arah EXP dan enggak. Tapi cuma buying time aja. Yep. Karena ada statement dari King Kong yang bilang RRQ sangat kuat kan dengan tim fight 5. Yep. Tapi kali ini lihat memaksa menuju seorang King Kong. Kirk nge-buying time lagi menuju ke seorang Idok. Mencoba dengan Fiskrank, tapi let's go! The Way of Dragon yang gagal untuk memberikan turtle untuk tim Onyx Philippines. Karena retribution dari seorang Sosujin masih menyelamatkan serangan King Kong versus di depan sana. Sosujin bahkan beri cover, Super Freeze bersama dengan kawan-kawannya. Gak ada jalan untuk menuju ke seorang King Kong. King Kong masih selamat bersama dengan Tyrant yang akhirnya membuat para pasukan dari tim Onyx Philippines disengage. One by one situation di arah top lane akan dihindari seorang Kera. Tapi Sosujin masuk lebih dalam. Jangan sampai dia terkena lele dari seorang Selena. Dan kali ini kalau mid lane-nya pecah loh. Ini bahaya banget untuk para buff-in. Tapi Toy sudah hadir, Toy sudah siap untuk bisa memberikan bantuan. Tapi Super Freeze-nya kembali lagi dengan Abyssal Order sekarang. SOD-nya keluar. Oh gak bisa masuk Kelra. Dia gak boleh masuk lebih dalam lagi. Ini berbahaya banget karena Rinsa is coming. Toy, no way to run. Kirk versus everybody. Terlalu mengerikan membuat Kirk di depan sana. Bahkan dia mendapatkan double kill. Mencoba untuk mengacak-acak dalam mid lane. Sosujin, one last man standing. Looking for wipeout. Dan no. RRQ kehilangan 4 pemainnya. 8 poin kill di tangan dari Onyx Philippines. Raksasa yang harus mereka hadapi dari Filipina kali ini memang benar-benar menunjukkan kelasnya Kirk. Lagi dan lagi, oke. Mereka punya fokus menghancurkan ke arah Selena ataupun Brusco. Tapi Kirk, orang yang benar-benar harus mereka lewatin terlebih dahulu. Gila sih Kirk. Dia nge-buying time banyak banget sih. Kirk benar-benar nggak bisa dibendung sih. Kirk salah satu orang yang harus diantisipasi oleh para pasukan dari tim Arab. Gak ada yang benar-benar bisa nge-burst di awal loh, Ji. Masalahnya, ini jawaban untuk Kirk belum ketemu. Kalau misalnya Kirk udah ketemu jawabannya, ini mungkin RRQ Hoshi bisa nge-make play untuk game pertama. Tapi kalau RRQ Hoshi belum nemuin jawaban itu, gue bisa bilang RRQ akan kehilangan game pertama. Ya bahkan Joey sendiri ya, Joey sendiri dengan mungkin startnya dia siap untuk memberikan nyanyian, gak bisa di depan Kirk, gak bisa. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya dia sendiri. Damage-nya terlalu sakit. Oke beda sama Joe yang dulu. Anti-sisi mungkin. Itu kasusnya berbeda. Sekarang Itu Joey yang dulu bro. ya itu yang dulu. Sekarang nggak bisa dia seperti itu. Wah sekarang mereka harus setup lagi. Mereka mungkin harus di take over lagi mungkin dari pemain dari VP ini. Kita lihat aja bagaimana setup yang begitu baik Fight. di Konsil. Konsil gaming dari Idok. Menuju ke arah seorang Kirk kah? Tapi Fading ngaku nggak boleh karena Kirk. Terlihat terdeteksi di mana Idok berada. Damage terlalu sakit. Bahkan Idok disoning. Ingat itu saja. Fokus ke arah King Kong. 2 versus 1. Di depan sana ada Retribution from Sosujin. Berhasil menyelamatkan satu untuk para pasukan dari tim RRQ Hoshi. Mereka masih menangkan Brusco tapi Kirk seorang diri. Terjawaban untuk para pasukan dari tim Onyx Philippines. Apakah disambut begitu saja? Dan shutdown! Terjadi. Meanwhile Kera berhasil menancapkan spill out distraction-nya tapi dia tidak memilih untuk maju. Karena bukan satu buat keputusan yang tepat untuk dia masuk ke dalam perangkap RRQ Hoshi. Kembali hampir terulang. Kirk memberikan waktu untuk rekan-rekannya bisa mendekat. Semua source skill tadi dikeluarkan ke Kirk. Semua pasif dia keluarkan. Turtle diambil tapi Purple dikorbankan. Ya selalu ada pertukaran. Tipikal yang nggak pernah berubah, habit yang nggak pernah berubah. Para pasukan dari tim Filipina hampir saja dari dulu mereka nggak pernah mau kehilangan objektif tanpa barter. Minimal banget point kill. Kalau point kill juga nggak dapet, skill pasti keluar. Minimal flicker Purify itu udah nggak pakai. Tapi setidaknya ya Ji, sekarang Toy pun masih memiliki waktu yang cukup loh. Toy masih bisa melakukan farmingan dengan cukup baik. Idok harus selalu menjadi orang terdepan. Idok harus menerima akibatnya. Semua trap, itu yang harus diamankan. Itu yang harus dia lintasin. Toy harus say thanks to Sosujin sih. Kalau nggak ada Sosujin dengan pengawalan terhadap turtle-nya selama 2 kali, mungkin Toy belum ada di posisi saat ini.
Karena Kelra tadi satu turtle pertamanya itu benar-benar berubah segalanya. Kelra langsung ofensif. Tapi yang kita salut oleh Toy, dia nggak gemeter melawan Kelra dan bahkan dia menang solo kill. Yap, itu adalah satu momen yang begitu baik, satu momen yang emang benar-benar harus diingat juga oleh Toy. Dia bisa solo kill, berarti dia bisa memenangkan landingnya. Sutsujin sekarang udah punya Holy Crystal. Oke. Satu hal baik lagi udah dimiliki oleh Sutsujin. Oke, satu hal baik tapi jangan lupakan Kelra. Kelra udah Holy Trinity tapi the way of Dragon menuju ke arah seorang Sutsujin. Tambah ada following up damage. Spear of Destruction-nya kali ini hampir mengenai ke arah seorang Sutsujin. Tapi masih terlalu jauh. Sekalipun tadi masuk kayaknya nggak wise untuk Kelra untuk bisa melakukan following up. Karena nggak bisa di cover sama Brusco harusnya. Yap, kembali meredah tempo permainan. Cuman yang harus diwaspadai adalah bagaimana tarik ulur yang dimiliki oleh pemain Filipina begitu luar biasa. Onyx memainkan tarik ulur yang begitu baik. Brusco selalu membuka ruang. Oh, Onyx kali ini mereka berhasil mendapatkan vision terhadap para pasukan dari tim Ararki. Tapi Brusco on position, mencoba mendapatkan Crimson. Tidak ada Crimson Beacon. Hidong dan Sutsujin berhasil mengamankan satu lot. Meanwhile, Kelra di arah Tolman hampir mendapatkan best turret. Para pasukan dari tim Ararki mencoba memukul mundur para pasukan dari tim Ararki Filipina. Tapi Toy, one last hit yang gagal mengejar seorang Brusco. One man situation, Toy versus Girl. Dan no way Purify Gaming Slam dan Devo this time. Ketumbang, tapi nampaknya Kiko harus menjadi korban kedua. Kelra versus everybody. No spear of distraction. Kelra. Dan lihat damage terlalu sakit. Kelra mencoba untuk recover. Kelra. Nowhere to run. Kelra ter-take down. Gak ada jalan untuk pulang. Sutsujin mencoba untuk memotong jalannya seorang Super Prince. Tapi ternyata Sutsujin tidak melihat keberadaan dari seorang Brusco. Jadi Brusco masih selamat di arah top lane. Yap, itu dia gagal sudah rencana dari Onyx Filipina. Mereka ingin mengurangi kuantiti dari arah Kyoshi. Tapi apa yang terjadi, satu persatu mereka yang dihajar. Oke, Toy berhasil diambil, tapi Kelra juga berhasil diamankan. Bahkan dua player di mid tadi terlebih dahulu. Itu hilang juga. Kuantiti dari arah Kyoshi sekarang lengkap lagi loh. Tapi itu tadi hal yang mahal banget mereka dapetin Kelra. Karena Kelra satu-satunya momentum dari tim Onyx Filipina untuk melakukan split push. Dan sekarang mereka udah tahu gimana caranya mengatasi Kirk. Mereka akan pisahkan Kirk dari kawanan Onyx Filipina. Selama Onyx Filipina nggak bisa melakukan deliver damage dengan maksimal, Kirk gak bakal punya kuasa. Tapi satu Lord ini nggak bisa mendapatkan pasif loh. Tapi setidaknya bisa menetralisir sedikit, Ji. Apa yang udah ditekan tadi dari Onyx Filipina, mereka terus-terusan menyerang. Mereka selalu ingin mendapatkan satu player atau bahkan beberapa player dari Kyoshi. Dan sekarang waktunya untuk Kyoshi membalikan keadaan. Tapi aku penasaran sih, dari Selenanya Super Prince ini belum membuat momentum. Biasanya kalau pemain Selena yang berani untuk pakai di arah mid lane, ini adalah Selena yang on point. Dari tadi aku ngelihat Super Prince belum dapetin satu momentum. Dan aku takutkan adalah Super Prince nanti akan dapetin momen tersebut ketika pit Lord selanjutnya. Yap, cuman setidaknya dengan sekarang Kyoshi bisa menekan, ini menjadi hal baik. Kenapa? Karena Selena untuk defense, kita sama-sama tahu, bukan menjadi salah satu pilihan yang baik untuk magical damage bisa melakukan pertahanan. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, Selena nggak punya high ground defender, tapi mereka menggunakan Moskov sebagai high ground mereka. Dan jangan lupakan, terkadang ada suka sesuatu yang dilupakan para pemain yang melawan Moskov. Piercing strike ke belakangnya itu loh, yang udah mulai harus dikalkulasi. Jangan sampai mereka miskalkulate bareng-bareng sama Lord, tapi ternyata damage ke belakangnya malah kena core-core-nya dari tim Kyoshi. Yap, tapi sekarang setidaknya Toy sudah memiliki satu win of Nether. Mungkin akan menjadi satu pembeda lagi nantinya. Akan ada satu momentum mungkin item tersebut akan digunakan. Gak apa-apa sekarang 90 detik. Walaupun udah ditambahkan lagi untuk cooldown. Tapi setidaknya itu akan menjadi satu item penyelamat juga. Hidok gak boleh seorang diri di depan sana Hidok. Bakal coba di cover kah? Karena kalau Hidok itu ditangkap mereka gak akan baik ketika Lord muncul. Itu dia. Mau tidak mau Hidok harus mengeluarkan fish crack-nya. Kalau tadi Hidok terperangkap, power initiate RRQ itu gak ada. Dan itu di saat Lord muncul dan berbahaya kalau Lord mendapat dari Onyx Filipina. Cuman ini sebuah informasi dan mereka harus nge-delay sedikit, tapi sepertinya konsil dilakukan. Tidak mau di-delay, para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan Lord yang selanjutnya. Fokus ke Kirk, tapi Lele tidak berhasil menaikkan Sutsujin. Dan satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan. RRQ emang dapetin Lord, tapi mereka harus lihat di mana Kelra berada. Yap. Dia nggak tahu Kelra ini bisa ngeret seluruh turret yang dimiliki dari para pasukan tim RRQ. Oke, dengan satu momentum barusan, sejauh ini Kelra ujungnya masih berada di area yang tidak terlalu dalam masuk ke dalam pertahanan dari Kyoshi. Cuman Onyx Filipina gagal bisa melakukan ataupun mengambil kuantiti player yang ingin dikurangi lagi, Ji. Menjadi hal baik lagi. Hal baik lagi. But it's okay, no problem. Kita lihat dari Onyx Filipina.
Dia masih punya Kelra, selama Kelra nggak ter-take down. Kelra juga saat ini kondisinya udah hampir full item. Dia nggak mau pakai Wind of Nature. Dia tahu untuk berantem dengan Toy itu masih terlalu jauh di belakang sana. Dan menuju ke arah clear minion di arah top lane. Lihat, dia benar-benar manajemen laningnya bagus. Dan ini yang satu hal harus diperhatikan RRQ. Jangan sampai piercing strike-nya masuk ke arah belakang. Di arah bottom lane akan coba didorong para pasukan dari tim Onyx Philippines. Menuju ke arah seorang Karl. Target utama mereka. Damage-nya terlalu sakit. Mundur ke arah belakang. Lihat Kelra. Too strong. And Lord-nya selesai dengan sangat-sangat cepat. Meanwhile, Spear of Distraction-nya. Almost it's never enough. Hampir saya, tapi ternyata pertempurannya belum berakhir. Obasi ingin maju dan Tyron. But no way to win of Dragon from Brusco. Gagal mendapatkan Idok. Satu buah poin kill yang sangat mahal kalau misalnya mereka berhasil mendapatkan Idok. Karena mereka akan memastikan team fight dengan 3 versus 5. Dan itu para pasukan dari tim Arakiosi gak bisa untuk gak bisa nahan tabrakan dari orang Filipina. Hampir saja, hampir. Tapi mau tidak mau pengorbanan dilakukan oleh Tyron. Tidak bisa, Ji. Ya bagus. Itu yang cuma bisa dilakukan di game ataupun di fight barusan. The best thing yang bisa dilakukan oleh Samdiner, tapi range ya. Jangan lupakan damage dari seorang Brusco. Available, tapi ke depan sana masih memiliki sosok flinker yang sebentar lagi available yang harusnya tidak boleh terlalu terpancing. Kating itu sebuah masalah. Typical gameplay dari kita itu adalah gampang terkena Kating. Dan itu harus diredam oleh Arakiosi. Kita tahu dia sedang owning 3.000 gold. Untuk memenangkan 3.000 gold di atas Onyx Philippines, sang raja langit dari Philippines. Ini sangat sulit, sangat susah. Jadi mereka harus pegang momentum kemenangan ini tersebut. Ya cuman masalahnya efek kejutnya sekarang yang ingin dihadirkan dari siapa? Sekarang oke, Onyx Philippines mereka mungkin terdesak, mereka bisa masuk dalam area dari bestarnya. Cuma yang ingin masuk area dalam, ini satu-satunya momen dari Idok kayaknya bisa. Idok harus benar-benar bisa menciptakan sebuah ruang, sebuah efek kejut. Apabila bisa mendapatkan Kelra sekaligus di situ, coba. Dari tadi pressing shot-nya, Ji. Ya, Bahaya banget, abis semuanya. Itu yang udah gue bilang, piercing strike yang dimiliki dari Kelra ini harus mulai diantisipasi. Karena Kelra, dia mainin lifesteal-nya banyak banget di sini. Untuk head to head, Kelra sekalipun dengan Joy, ini bakal punya power sangat tinggi. Jadi Sojin nggak boleh ada pikiran untuk langsung ke arah Kelra kalau nggak bareng-bareng. Kalau dia sendiri dia bisa kena solo kill. Anti Kuira sampai digunakan loh. Sampai digunakan sebegitu mengerikannya damage yang dihasilkan ada konsil barusan. Betul. Tapi kali ini dengan adanya Lord para pasukan dari tim Filipina ini yang agak cukup masih aku coba cerna. Dalam kondisi under 3.000, dalam kondisi yang seperti ini mereka menang laning management. Tapi Glorious Pathway telah dibuka. Menuju ke arah King Kong beradam. King Kong kelihatan mundur ke arah belakang. Tampaknya Retribution di dalam Sojin. Disengges harus dilakukan. Karena kalau tidak, lihat Kelra di arah top lane. Seorang diri tadi bisa menemani. Spear of Distraction. Hampir saja mengenai ke arah seorang Toy. Kelra! No way! Kelra battle everybody. Gagal untuk mendapatkan NK. Arakiosi masih bisa selamat. Tapi di depan sana para pasukan dari tim Onyx Philippines sudah menunggu di depan gerbang. Mereka kehilangan 2 player. Ararki harus dengan tenang melakukan sedikit defensif. Tapi di depan mata para pasukan dari tim Onyx Philippines gak bisa dibendung. Damage terlalu besar. Lord akan dibiarkan. Dan para pasukan dari tim Onyx Philippines mereka memilih untuk endgame kah? Mereka gak bisa karena ada Sosojin dengan Retribution-nya. Itu dia. Retribution Sosojin save day for Masih ada waktu, Ji. Masih ada waktu. Lordnya sudah bergerak ke tengah. Wave minion dari bawah berhasil ditahan. Pertempuran berhasil mendapatkan Riz. Kelra versus everybody. One by one situation. Dan membuat para pasukan dari tim Onyx Philippines berhasil mendapatkan Sosojin. Dibalikan kembali keadaannya. One just hit. Immortality yang right at the moment. Gak bisa mendapatkan Sosojin. 2 poin kill hilang. Ini bisa menjadi bencana. Layer serangan masih dihasilkan oleh Sky King from Philippines. Mereka masih ingin masuk ke dalam area pertahanan Arakiosi. Menyisakan 3 player saja. Idok dan maka lihat. 2 poin kill akan menjadi pilihan utama. Free hit dari Kelra mendapatkan seorang Tyra dan Toy. One last pass Teddy. Looking for wipeout. Ini bencana. Onyx Philippines. What the epic comeback from Sky King. What the epic comeback from Sky King from Filipina. Wow. Layer serangan yang tiada henti dihasilkan oleh Onyx Philippines. Pada akhirnya runtuh juga pertahanan di game yang pertama, Ji. Oke, no doubt, no care.